Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Alekirana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul bahan baku dan bahan tambahan pangan keju Kraft Cheddar. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama ada Salwa Nagil Rehani dan saya sendiri Salma Alekirana. Pada presentasi kali ini, poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama ada komposisi keju, kemudian ada fungsi BTP serta golongan, lalu ada kadar BTP per kemasan, dan batas maksimal konsumsi harian. Berikut merupakan produk yang akan kami bahas, yaitu keju Kraft Cheddar. Keju Kraft Cheddar ini sendiri yaitu merupakan keju keras dari susu sapi dengan pemeraman pada suhu tidak kurang dari 35 derajat Celcius dan waktu tidak kurang dari 60 hari. Keju cheddar dapat juga diproses pada suhu dan lama pemeraman yang berbeda tergantung dari teknologi yang dipakai. Untuk karakteristik dasarnya yaitu lemak susu dihitung terhadap bahan kering tidak kurang dari 22%. Untuk bahan baku yang pertama yaitu ada keju cheddar. Keju cheddar berfungsi sebagai bahan baku utama pada produk ini. Keju cheddar digolongkan dalam keju peram total dan keju olahan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang kategori pangan. Kadar keju cheddar berkemasan berdasarkan kandungan gizi lemak jenuh 4,5 gram per 20 gram. Batas konsumsi harian berdasarkan ahli gizi yaitu 40 gram sehari. Terlalu banyak dapat menyebabkan gangguan perut serta resiko jantung dan stroke. Kemudian yang kedua ada air. Air dalam keju berfungsi dalam proses pematangan keju. Air tergolong sebagai bahan tambahan pangan ikutan dari proses pembuatan keju itu sendiri. Kadar air di keju cheddar diketahui sebesar 54,10%. Selanjutnya ada padatan kasein susu sebesar 8%. Padatan kasein sebesar 8% berfungsi sebagai nutrisi pada keju yang memiliki manfaat menambah massa otot dan juga dapat menjadi emulsifier agen. Kadar per kemasan yaitu 8% berdasarkan kandungan gizi protein yaitu 3,5 gram per 20 gram. Batas konsumsi harian berdasarkan ahli gizi yaitu rata-rata orang dewasa memerlukan 0,8 gram protein per kilogram berat badan setiap hari. Selanjutnya ada minyak nabati yang mengandung antioksidan BHA. Minyak nabati berfungsi untuk membuat makanan menjadi lezat dan bergizi karena asam lemaknya yang unik. Minyak nabati digolongkan dalam kategori lemak dan minyak yang tidak mengandung air. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang kategori pangan. Kadar minyak nabati per kemasan berdasarkan kandungan gizi lemak yaitu 5 gram per 20 gram. Batas konsumsi harian berdasarkan ahli gizi yaitu 4 sendok teh per hari kurang lebih sebesar 19,2 gram. Kemudian ada pengemulsi garam fosfat. Pengemulsi adalah molekul yang memiliki kukus hidrofobik dan hidrofilik sehingga dapat menurunkan tegangan antara dua fase, contohnya minyak dan air, sehingga keduanya dapat bercampur. Pada produk Kraft keju cheddar ditambahkan pengemulsi garam fosfat. Pengemulsi berfungsi sebagai pengikat semua komponen bahan dan memperbaiki tekstur. Garam pengemulsi atau garam fosfat berfungsi untuk menstabilkan produk agar lemak tidak berpisah dan meningkatkan kehalusan bodi dan tekstur. Kadar garam fosfat per kemasan berdasarkan kandungan gizi garam per kemasan yaitu 280 mg. Selanjutnya ada pengatur keasaman asam laktat. Pengatur keasaman adalah bahan kimia bersifat asam yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu. Pengatur keasaman dalam produk pangan berfungsi untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman dan sebagai penegas rasa, warna, dan pengawet. Pada Kraft keju cheddar ditambahkan pengatur keasaman asam laktat. Asam laktat sebagai
Pengatur keasaman mencegah terbentuknya asam berlebihan sehingga menyebabkan perubahan rasa keju menjadi asam. Selain itu, asam laktat juga berperan dalam pembentuk flavor keju. Lalu ada pengawet kalium sorbat dan isin. Pengawet adalah bahan yang dapat menghambat kerusakan pada produk pangan. Pada keraf keju cheddar ditambahkan pengawet kalium sorbat dan isin. Kalium sorbat pada keju cheddar berfungsi untuk mencegah pertumbuhan kapang. Pengawet ini tidak efektif menghambat bakteri tertentu yaitu Lactobacilli, Staphylococcus, dan Clostridiae, sehingga perlu ditambahkan pengawet lain yaitu lisin yang berfungsi sebagai antibiotik pada keju cheddar dan membantu kerja dari kalium sorbat. Yang terakhir ada vitamin D. Vitamin adalah bahan tambahan pangan yang ditambahkan untuk memperkaya kandungan nutrisi pada produk pangan. Pada keraf keju cheddar ditambahkan vitamin D sebagai penambah gizi. Vitamin D berfungsi membantu penyerapan dan metabolisme kalsium di dalam tubuh. Untuk kadar vitamin D per kemasan yaitu sebanyak 6%. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.